Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah siswa-siswi sekalian, sebentar lagi kita akan ulangan semester. Maka kita ini bab yang terakhir ini, bab 6 ini kita agak ngebut dikit ya. Bab yang terakhir ini adalah dengan judul dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Silakan buka saja buku LKS-nya halaman 47. Di situ ada peta konsep dan lain-lain sebagainya. Oke, langsung kita masuki halaman ya, saya perbesar dulu. Oke. Mari membaca Al-Qur'an. Jadi bagian pembahasan pertama adalah mari membaca Al-Qur'an. Islam mendidik umatnya untuk senantiasa belajar atau mencari ilmu. Hal ini terbukti dengan turunnya Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi tentang perintah membaca. Ayat yang pertama turun adalah Iqra bismillahirrahmanirrahim. Artinya disuruh membaca. Maksud membaca adalah belajar. Jadi itu maksudnya. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah menuntut ilmu. Di antaranya adalah Quran surah Ar-Rahman ayat 33, ya ma'asyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kemudian Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzuu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ini perintah untuk menuntut ilmu. Ini ayat-ayatnya dan dalil-dalilnya ya. Selanjutnya menerapkan ilmu tajwid tentang alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Dalam istilah pembelajaran tajwid, bahkan dalam pembelajaran bahasa Arab pun juga ada yang disebut dengan alif lam. Alif lam itu ada dua, yakni alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Syamsiah diambil dari kata syamsun artinya matahari, qamariyah artinya diambil dari kata bulan. Maksudnya matahari tidak bisa dilihat, bulan bisa dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Ini tidak bisa dilihat. Nah, seperti itu juga alif lam. Alif lam itu tidak bisa terlihat tapi tertulis. Maksudnya seperti apa nanti akan saya jelaskan di bawahnya ya. Kemudian qamariyah ini jelas terdengar di telinga, terucap alif lamnya. Oke, ketentuannya apa saja? Alif lam itu ada dua ya kan tadi. Yang pertama adalah alif lam syamsiah. Hurufnya apa saja? Nah, ini silakan dibaca sendiri huruf-hurufnya. Cara membacanya harus diidghamkan. Maksudnya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Maksudnya seperti apa? Contoh, qul a'udzu birabbin nas. Bin nas. Coba dengarkan baik-baik. Bin nas. Adakah terdengar huruf lam? Enggak ada. Bin nas. Terdengar huruf ba, huruf nun. Bin nas. Tidak ada sama sekali huruf alif, tidak ada sama sekali huruf lam di situ. Padahal ada tertulis lam, alif dan lam. Nah, itu namanya dengan disebut alif lam syamsiah. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, maksudnya ketika didengarkan tidak terdengar huruf lamnya, tetapi ketika ditulis ada lamnya. Ini namanya alif lam syamsiah. Contoh yang lain, alhaakumut takatsur. Alhaakumut, dengarkan, adakah lam di situ terucap? Alhaakumut takatsur. Tidak ada huruf lam terdengar di situ. Tapi ketika dalam tulisan ada huruf lam. Inilah namanya alif lam syamsiah. Beda dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ini ada hurufnya. Mungkin kalian sudah belajar. Nah, cara membacanya, bunyi alif lamnya harus jelas. Lamnya jelas-jelas terdengar. Contoh, inna a'toina kal kausar. Terdengarkah lamnya? Lamnya terdengar. Kal. Nah, jelas. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Setelah lam ada huruf mim. Mim termasuk salah satu huruf qamariyah. Mana mim? Nah, ini dia. Setelah alif lam ada huruf mim. Setelah alif lam ada huruf kaf. Kaf termasuk huruf alif lam qamariyah. Jadi lamnya harus terdengar jelas diucapkan. Dalam penulisan alifnya memang tidak terdengar ya. Inna a'toina kal kausar. Jelas lam terdengar, alifnya tidak terdengar.
Ya, itu namanya alif lam qamariyah. Oke, lanjut. Halaman 9. Oke, 49. Saya perbesar dulu. Terus terlalu besar. Oke, cukup. Mengartikan Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, ini ada artinya ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudzu min aqtaris samawati wal ard fanfudzu la tanfudzuna illa bisultan. Ini artinya, hai jamaah para jin dan manusia, jika kamu sanggup untuk menembus dan melintasi dari sebagian penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kalian tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Itu terjemahnya. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ini artinya silahkan baca sendiri di buku LKS-nya ya. Lanjut, kita cepat saja ya. Selanjutnya halaman berapa ini ya? Halaman 50. Oke, dengan judul Memahami Al-Quran bagian B. Isi kandungan surah Ar-Rahman ayat 33. Isi kandungan surah yang tadi ya. Apa yang tersimpan makna di balik itu? Quran surah ayat Rahman ayat 33 adalah ayat yang mempersilahkan manusia untuk melintasi langit dan bumi. Allah perintahkan, silahkan lintasi langit dan bumi. Namun juga mengingatkan bahwa hal itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan sultan. Apa itu sultan? Ada 3 penafsiran terkait ayat ini, yakni tidak ada mampu manusia yang lari dari kekuasaan Allah, tidak ada mampu manusia yang menghindari dari pertanggungjawaban di akhirat nanti, dan kebebasan dari Allah untuk menjelajah ruang angkasa. Nah itu. Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu atau belajar. Dengan belajar manusia dapat mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih. Allah tantang manusia. Kalau mau ingin melintasi, lintasilah. Silakan jika kamu sanggup untuk menembusnya. Nah, jika kamu sanggup untuk menembusnya. Jarak antara bumi dengan matahari aja jauh banget. Nah, apalagi untuk melintasi ruang lingkup seluruh langit, susah sekali. Tidak akan mungkin. Oke, selanjutnya Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Maaf. Ini sudah tadi ya. Oke, Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Ini hadis Nabi, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Tapi tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menuliskan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Nah, ini dia. Kita lanjut ke apabila ingin mendapatkan dunia, maka harus menuntut ilmu. Apabila ingin mendapatkan akhirat juga harus menuntut ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia wajib mempunyai ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat juga wajib mempunyai ilmu. Barang siapa mungkin keduanya wajib mempunyai ilmu. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi ya. Selanjutnya isi kandungan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Dalam ayat ini Allah sangat jelas akan mengangkat derajat orang-orang yang mempunyai ilmu. Orang yang punya ilmu akan diangkat Allah derajatnya. Nah, iman dan ilmu merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Dengan ilmu keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong dan menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi. Orang yang beriman tanpa ilmu berarti taklid. Maksudnya ialah ia mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Orang seperti ini biasanya sulit menerima perbedaan pendapat. Ia menganggap bahwa yang benar adalah apa yang ia ketahui. Oke, perilaku cinta ilmu pengetahuan apa saja perilakunya? Senang membaca buku, kemudian ingin mencari tahu tentang alam semesta, kemudian selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan, gemar mendatangi majelis ilmu, bersikap baik, sopan, dan menghormati guru, kemudian rela menyebarluaskan ilmunya. Sampai di sini dulu. Salah hilap minta maaf. Sebentar lagi kita akan ujian. Jaga selalu kesehatan dan juga tetap belajar dengan semangat. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.